Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, nggak apa-apa, kita mulai saja. Oke, ini berarti ada Agung, ada Sofwan, ada Kurniawan. Ini Agung ini 2018 ya, sama Mas Sofyan ya? Saya 19, Pak. 19. Oh, oke. Berarti Iya. Sofwan yang 2018, Agung 2019, sama Kurniawan angkatan 2020 berarti ya. Oke, oh ada yang minta link. Sebentar, link ini kita. Oke, ada yang sudah melakukan perwalian mengisi FRS sebelumnya. Sofan kalau nggak salah udah ya? Oh belum. Kemarin perasaan udah ngisi Sofan? Isi FRS. Iya. Iya Kemarin Pak. kalau nggak salah ngisi tinggal skripsi doang ya? Iya. Saya masih bingung sih mau ngambil matkul yang semester bawah. Oh, emang udah apa namanya? Oh, yang semester 8-nya tinggal yang sekarang doang berarti ya? Betul Pak. Tinggal skripsi doang. Nah, cuma ada yang mau diulang mungkin. Iya betul. Ya nggak apa-apa. Kalau memang mau diulang, mumpung semester ini nggak ada lagi ya silakan. Kalau minimal biar siapa tahu memperbaiki nilai kan ya. Oke, kalau yang jelas semester 8 itu untuk siapa? Angkatan lama berarti minimal harus dipastiin yang diambil juga yang semester genap. Karena takutnya kalau Anda ambil yang semester ganjil malah tidak jadi dibuka karena mungkin jumlah pesertanya sedikit. Tapi kalau tadi sih yang saya dengar dari orang akademik, kalaupun ada yang mau ngambil ganjil ya silahkan. Tapi ya tadi resikonya kemungkinan kalau tidak ada peserta yang lain ya pasti akan dibatalkan dan uang yang masuk mungkin nanti bisa apa istilahnya kembaliin ya, bukan kembaliin apa ya bahasanya saya lupa pengembalian gitu saya lupa. Oke, so buat yang anak angkatan 2001 belum ada ya, belum ada yang masuk ya. Berarti belum ada anak 2001 ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang jelas kalau untuk angkatan iya ya gimana? Maaf, saya mau nanya. Di kuliah itu ada matkul yang beda-beda SKS. Itu teh gimana Pak? Atau saya ngambil matkul yang sama seperti dulu SKS-nya? Kalau yang angkatan lama berarti kodenya masih pakai yang 06. Nah, untuk angkatan 2020 sampai 2021 itu pakai kodenya yang 19 depannya. Coba saya share ini ya, saya share FRS yang angkatan lama ya. Iya Pak. Kalau yang saya sih Pak, yang angkatan 2019 itu kan di FRS-nya banyak banget Pak. Banyak banget. Nah, maksudnya takut salah pilih gitu, salah klik. Maksudnya yang
kan nggak semua diisi kan Pak? Maksudnya nggak semua kita centangkan. Iya, Tergantung betul. konsentrasi. Jadi sebenarnya kalau 2019 itu kan sekarang masuk konsentrasi ya, semester berapa? Semester 6 ya berarti ya. 6, iya Pak. Nah, semester 6 itu yang jelas tolong dipastiin aja posisi apa namanya? Mata kuliahnya gitu. Jumlah SKS-nya dan nama mata kuliah. Karena takutnya kalau saya masih bingung di 2019 sih harusnya masih pakai kode yang lama sih. Cuma kalau Iya. memang pakai kode yang 19 dan jumlah SKS-nya sama, ya nggak apa-apa. Pilih yang 19 juga jumlah SKS-nya sama, nggak menjadi masalah. Oke, ini saya coba tampilin di layar. Apakah kelihatan semua PDF-nya? Kelihatan Ada, Pak, ada, cuma ada. Yang kurang sebelah kiri yang putih kurang ini jelas yang dikit. apa namanya? Kurang jelas. Oh, pakai HP ya soalnya. Oke. Jadi Enggak, laptop, mungkin Pak. saya coba Kurang. zoom. Oh, pakai laptop. Nah, ini jelas Pak. Saya coba zoom yang untuk semester genapnya dulu aja ya. Karena kan kita semester genap nih. Jadi yang saya zoom semester genap. Oke. Nah, mana nih? 2021 itu berarti silakan lihat yang paling kanan yang warna biru. Ini berarti mata kuliah Anda totalnya adalah 21 SKS. Setahu saya kemarin yang bermasalah itu karena mata kuliah di poin nomor 7 yang ini itu bentrok. Tapi nggak tahu apakah sekarang masih bentrok atau tidak, tolong dicek yang angkatan 2021. Kalau Pak, masih mohon maaf. ya? Motong Pak, mohon maaf. Ini saya Siap. Davin dari angkatan 2021. Mau ini Pak, mau infoin lagi. Kalau yang praktikum itu kebanyakan di kita nggak ada Pak. Yang algoritma pemrograman 2 praktikum itu nggak ada. Karena belum. Terus kalau yang bentrok tuh antara kemarin sama ini kan? algoritma sama pengantar multimedia Pak. Iya, ini yang saya buat ini. Yang saya betul, Pak. kan. Nah, ya, jadi yang jelas mungkin dua-duanya untuk saat ini posisi kalau untuk tadi ya sampai hari ini tuh kita udah ngajuin ke bagian akademik bahwa poin 7 dan poin 8 ini posisinya bentrok gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih apakah sudah ada revisi dari bidang akademiknya atau belum, karena baru hari ini juga katanya diinformasikan sama Pak Ari untuk bukan diinformasikan diminta ke akademik untuk ada sedikit perubahan. Kalaupun enggak, posisinya dua-duanya silakan dikontrak dulu. Nggak bisa juga karena bentrok ya. Atau misalkan praktikum secara online, Anda ambil yang ini dulu, yang yang mata kuliah pengantar multimedia dulu, silakan diceklis dulu. Untuk yang praktikum, itu nanti kita susulkan dulu. Kita susulkannya secara manual. Jadi FRS Anda yang secara online, Anda pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 8, 9. Nah, untuk yang algoritma dan pemrograman 2, mungkin kita lihat besok. Paling lambat kapan sih? Sampai hari Sabtu ya? Perwaliannya? Iya Pak, sampai hari Sabtu. Nah, jadi makanya saya pun paling pengesahannya baru akan saya approval semua sampai hari Sabtu. Ya, jadi karena kan saya pun nggak bisa mengesahkan sebelum apa ya istilahnya ada pembayaran gitu kan. Jadi sistemnya saat ini itu adalah Anda melakukan perwalian, terus kemudian Anda melakukan pembayaran sesuai yang ada di menu menu portal Anda yang bagian keuangan, terus kemudian baru saya bisa approval. Nah, kalau sudah saya bisa approve, ya sudah, nanti perkara tinggal misalkan terburuknya nih, yang mata kuliah nomor 7 ini sampai akhir juga nggak nongol karena bentrok tadi, ini pesannya Pak Ari dari Prodi itu
mungkin ini kita buat secara manual. Jadi kalau nggak salah form ini form ini nanti bisa saya bagiin, tinggal Anda isi nanti, terus kemudian Anda buletin lagi semua mata kuliah yang dipilih gitu kan. Jadi total tetap 21 SKS, tapi secara online Anda sudah melakukan 20 SKS karena minus praktikum ini tadi. Mungkin yang bisa saya informasikan saat ini begitu, karena kendala sistem kita udah bilang juga mungkin tidak langsung bisa teratasi satu persatu mungkin ya. Karena prodinya yang lain banyak juga yang bermasalah. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Kemudian untuk yang ini 2021 berarti 2020 adalah semester 4. Kayaknya semester 4 nggak ada masalah ya semua ya? Pak, maaf, saya dari angkatan 2020. Mhm. Itu kan dari FRS ya, harus kodenya kan 19 sekian. Tapi ada Iya. 3 mata kuliah yang masih 06 yang kemarin Jumlah SKS-nya sama nggak? sebentar. Sama 3 SKS. Enggak, ada yang enggak sama. Nah, ada yang nggak sama. Aduh, pusing saya. Waktunya juga kan saya ngambilnya kelas Sabtu ya, kelas weekend. Biasanya semester kemarin itu hari-hari biasanya di malam hari. Tapi sekarang Senin sampai Kamisnya siang, Pak. Oh, Anda yang Juga B. siapa namanya? Ini siapa ya? Kurniawan Kurniawan. Rek B ya? Rek B sebentar. Tapi ini ada kok. Oh, mata kuliah yang semester 19. Di sebelah kanannya nggak ada yang pilihan Jumat Sabtu ataupun kata-kata reguler B2-nya. Ya, dari saya lihat di blog ya, yang serempat yang harus kita ambil itu pas dilihat di FRS ada yang beda, Pak. Bukan, maksudnya udah masuk ke sistemnya, bisa capturein terus kemudian kirim di grup WhatsApp-nya. Ya. Biar saya lihat dulu. Jadi misalkan mata kuliah tertentu, misalkan apa ini? Matrik ruang dan vektor misalkan. Nah, itu matrik ruang vektor itu Anda di searching gitu misalkan. Kira-kira yang muncul kode yang mana gitu. Di share, Pak. Ya, sebentar saya lihat dulu. Oh iya, tulisannya tapi Regbek 2. Tapi jamnya ya, jam pagi sama siang. Sama kodenya juga yang 3 teratas itu 06. Sedangkan dari blog yang harusnya semester 4 itu 19. 19 kan harusnya ya. Ya, karena Anda angkatan 2020. Masih sama nggak yang 3 di atas ini? Yang satu sih manajemen perusahaan industri harusnya 3 SKS. Kalau di FRS 2 SKS. Di manajemen apa tadi namanya? Saya lupa.
Manajemen perusahaan industri itu 3 SKS. Kalau di FRS berapa? Oh ya 2 SKS ya. 2 SKS. Tuh, ini bikin mumet ini sistem baru tuh. Sama Jarkom. Jarkom sih 3 SKS. Ini kalau Anda harusnya kelas malam, tapi munculnya seperti ini, nggak salah tadi pilihannya apa dimasukin dulu aja di apa namanya? Kan ini online nih. Setahu saya ini masih online kalau untuk yang kelas rek B, rek B ya. Ya, reg 2. Nah, saya coba forward. Tuh. Oke, sudah nyain tapi belum dibalas. Tadi sih pada kesepakatannya, kalaupun apa namanya nggak muncul juga sampai let's say besok, itu dipilih dulu saja yang ada di online dan kita ngisi juga secara manual. Karena yang manual kan, yang FRS ini kan dijamin pasti bener nih. Jadi at least silahkan ditunggu sampai besok yang masih bermasalah. Saya sudah infoin kasusnya nih. Semester 4. Oke, sementara itu dulu ya. Oke, 2019 yang semester 6 ada masalah? Siap. Yang pertama sih tadi pagi saya coba lakukan pembayaran belum bisa ya Pak dengan kode yang sama. Pembayaran mah harusnya bisa. Karena juga ada yang sudah bayar pakai kode yang 0202 gitu tuh. Keterangannya tuh referensi tagihan nomor pelanggan yang Anda masukkan tidak ditemukan. Ini saya masih pakai nomor yang lama gitu Pak. Apa ganti ya Pak ya? Pakai yang 028232 yang gitu-gitu kan? Sebentar. Sebentar. Saya kan pakai Mandiri langsung Pak. Pakai Mandiri. Terus boleh lihat ini Pak, form ini Pak yang semester 6. Semester 6. Ini yang sebelah kiri, kelihatan nggak? Belum, kurang ke atas sedikit Pak. Yang putih. Oh, ini kan semester 6 untuk konsentrasi. Nah, ini. Oh, yang ini ya. Yang kodenya 06 Pak. Iya, kan 2019 masih kode 06 kan? 2020 baru pakai yang 19. Harusnya begitu harusnya. Iya, benar. Iya, benar. Nah, berarti saya tinggal pilih ini aja Pak ya. Ininya. Ya. IPK-nya berapa? Kalau di atas 3,5 saya izinin untuk ngambil di atas ini. Enggak Pak, saya normal aja Pak. Enggak apa-apa kalau memang di atas 3,5. Pak, kebetulan anak saya juga semester terakhir ini malah cuma ngambil skripsi doang. Udah mata kuliahnya udah habis. Jadi dia nyantai di akhir. Kodenya itu ini Pak 0898540619104021. Itu ya Pak ya? Gak bisa nih, saya nggak bisa bayar Pak.
89, Kalau 85. tadi sih anak saya yang pakai 02, 82, 32, 300, terus baru NPM. Oh, Pak. ya Halo. no. Coba saya tulis di chat ya, saya tulis di kolom chatnya. Mana chatnya? Chat. Mana tuh chat? Oh, ya. Jauh. Ini ya semester 6 berarti. Saya mau nanya, Lu gimana? suara saya ada Pak? Iya. Gimana? Iya, untuk maksimal nilai D untuk syarat kelulusan itu berapa SKS Pak? Soalnya saya itu nanya ke Pak Ari itu 9 SKS ya untuk nilai D. Terus saya nanya lagi ke dekan itu cuman 3 SKS aja gitu. Terus yang bener yang mana gitu Pak? Bingung saya. Waduh. Seingat saya sih boleh nilai D maksimal 2 mata kuliah, tapi bukan mata kuliah inti. Itu sih seingat saya. Tapi kalau pejabatnya bilang beda-beda ya saya bingung. Aturannya Iya, seperti apa? Karena harapannya juga masa sih Anda mau transkripnya ada nilai D gitu. Sebenarnya sih itu. Makanya ada semester pendek, ada kesempatan untuk ngulang lagi gitu. Itu sih. Kalau kebanyakan juga, waduh, mending saran saya nanti pas semester pendek silahkan diambil nilai-nilai yang D itu tadi. kalau untuk saya paling nyisain 1 matkul Pak yang untuk nilai D itu. Nggak apa-apa, kalau cuma 1 mata kuliah boleh. Kalau nggak salah, memang ada batasan SKS, cuma saya nggak yakin ya posisinya apakah boleh 2 mata kuliah itu dengan total 6 SKS atau 4 SKS, saya lupa. Tapi yang jelas seingat saya, mata kuliah boleh D dengan catatan 2 mata kuliah, tapi saya lupa berapa jumlah SKS-nya. Gitu kan. Tapi yang jelas SKS-nya, mata kuliahnya bukan mata kuliah inti program studi, atau misalkan konsentrasi. Misalkan yang nilai D itu apa ya mungkin? Kalau berarti information teknologi misalkan Pak. Yang Itu IT mata kuliah konsentrasi kan? Iya, yang nggak boleh. Pokoknya bukan mata kuliah. Yang nggak boleh itu yang mata kuliah inti program studi. Misalkan pokoknya berbau-bau komputer. Misalkan kayak ini, misalkan kayak matrik ruang dan vektor, bahasa Inggris, itu boleh nilainya D. Kan bukan fatnya kita gitu. Ngomong boleh langsung, atau kalkulus itu boleh. Kenapa? Maksudnya gini, ini saya Pak ya, Nino ya Pak ya. Kemarin itu saya bisa dikatakan di pertengahan ada tugas Pak, ada tugas dari kantor, jadi terpaksa untuk tidak melanjutkan dulu. Cuman pembayaran lancar Pak. Gitu. UTS UAS ikut Pak, tapi tugas-tugas ada yang tersendat gitu, ada nggak dikumpulin. Akhirnya saya lihat information teknologi penjurusan dapat B Pak, alhamdulillah. Cuman sisanya D Pak. Semuanya Waduh, bahaya itu. Ya karena kan memang UTS sama UAS aja Pak ikutnya, jujur gitu. Dan kemarin soalnya di kantor gitu. Iya, terus sekarang pun sistem yang baru ini agak seru juga, kita lucu juga. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa nggak ikut, terus kemudian dosen kan pasti nggak mengeluarkan nilai atau nilainya 0. Nah, komponen lain yang ada nilainya itu malah jadi E semua. Nah ini juga kita lagi seru nih. Ya. Nah itu Pak yang sekarang saya alami untuk nilai KP Pak. Nah, kalau KP saat ini itu posisinya sudah di
akademik. Jadi ada beberapa yang memang belum. Wah, kok ini ngehang bukan? Kok saya kayak ngehang? Halo. Ada ini Pak, ada apa sih? Ada kotak-kotak penghalang. Ini kok kayak nge-freeze loh, saya bingung juga. Gambarnya kok ada kotak-kotak penghalang yang tidak bisa diapa-apain sama saya. Iya Pak, di saya juga sama. Oh, malah saya nggak bisa ngegerak-gerakin lagi nih. Udah nggak apa-apa deh. Via obrolan minimal suaranya masih nyambung ya. Biarpun Masih, videonya mungkin nge-freeze ataupun ini. Oke, jadi sampai mana? Sampai lupa. Oh ya, masalah nilai ya. Nah, untuk yang KP memang kebetulan saya juga tadi sempat ke kampus juga nanyain. Dari nilai, kalau KP itu kan nilainya ada yang pakai form yang harus diisi itu loh. Nah, itu minimal sudah ada form penilaian yang diberikan oleh perusahaan ya. Dari perusahaannya udah dikasih ke mana? Udah dikasihkan kayak ada questionnaire gitu kan. Terus kemudian itu sudah diserahkan ke prodi. Nah, nanti tinggal urusan prodi melanjutkan ke akademik. Nah, tadi saya lihat, contohnya saya lihat punya anak saya sendiri gitu kan. Artinya nilainya memang semua sudah ada, cuma ya itu tadi pemrosesannya butuh waktu karena itu untuk KP dilakukan prosesnya secara manual. Jadi masing-masing form itu dibaca dan di entry, di scan dan kemudian di entry oleh petugas. Nah, petugasnya saat ini lagi hektik masalah nilai untuk yang nyangkut kemarin itu. Jadi mungkin KP agak terbengkak. Mati Pak. Cek. Halo. No. Ya, halo. Sama anak-anak beda sih, No. Gimana? Yang di grup tuh. Kalau yang dari anak-anak tuh kodenya 19. Kalau yang Bapak tadi malah diarahinnya. Ya, aku udah udah ngajuin FRS yang 19. Tadi mau ngomong juga sih. Udah. Iya, yang 19 salah kan. Nah, nanti minta di cancel aja. Berarti harusnya yang mana? Yang 06. Kan 06 kita bener kan? Iya, kita kan 06. Anak-anak 19. 19 itu yang 2019. Ya, 2019 yang 2020-21. Tapi ada yang kita juga saya. Tapi kan tadi kata si Bapak gitu. Iya, tapi di grup tuh, lihat No, di grup. Jadi bingung. Oh. Nino udah ngisi yang 06, yang 19. 19, bentar. Aku baca dulu. 06 itu kurikulum lama. Ada semester 6, sedangkan 19 itu kurikulum baru. Jadi ambil yang mana? Oh, saya jadi host. Oh, tapi ini ibunya ibu siapa? Ibu dosen wali yang itu berarti yang si anak-anak. Yang ibu harusnya Ibu Sriani. Oh. Papirnya keluar ya? Pak Ari sih udah paling bener sih. Udah semester 5 harusnya machine learning, tapi iya. Empat 853. Lagian aku juga kalau misalkan request untuk di reset juga tetap kayaknya nggak bisa. Harus beresin dulu kayaknya. D-nya banyak Pak. Aduh. Aku kemarin. Aduh.
Pedi mati lampu Pak ya? Testing, Oh, ada testing. di- Wah, Siapa? kalau kok saya ngoceh sendiri kok nggak ada gerakan sama sekali, ternyata putus ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Ada Pak, ada suaranya. Oke. Pak Pedi Dari ada tadi saya pertanyaan ngoceh Pak. itu. Oke, gimana? Nih di grup teman-teman nih angkatan 2019 Pak. Yang tadi boleh ditampil lagi nggak Pak? Ya, sebentar nih. Nah, kalau dari anak-anak tuh tadi tuh naruhnya di mana? diarahinnya ke yang kode 19 Pak. Info dari Bu Sriani. Untuk Kalau yang 2019 ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa kalau memang gitu. Memang sih sebenarnya harusnya kalaupun ada kurikulum baru, semua ngacu ke kurikulum baru. Nah, cuma ada yang tetap di kurikulum lama, makanya saya juga bingung. Bahkan di mana-mana namanya kurikulum baru, pasti semua pakai kurikulum baru. Yang kurikulum lama sudah langsung diabaikan, nggak bakal nongol di sistem. Ini kita bilangnya anak lama harus pakai kurikulum lama. Mampus kan, bingung, tambah bingung kita dari channel ini. Pak, waktu Desember ya Pak ya, Desember akhir gitu, berhubungan dengan kampus Merdeka dan nomor NIK yang 06 sama yang 19 itu Nino ngobrol sama Pak Ari waktu itu Pak. Memang betul yang 06 itu ditujukan untuk yang NPM-nya ya atau mahasiswa 2019 ke bawah, 2019 ke lama gitu ya, ke 18, 17 gitu. Yeah. Yang 19 itu betul yang 2020 sama 2021 atau mahasiswa baru. Nah, ketika tadi sebetulnya ini juga salah gitu karena ngelihat yang 19 aja udah yang 19 aja karena itu kurikulum baru dan sebagainya. Nah, sedangkan kata Pak Ari juga ini tuh lagi bingung gitu di akademiknya kayak gimana nih katanya gitu. Untuk apa namanya perataan kurikulumnya katanya gitu. Kita tuh mau pakai yang mana? Makanya jadi kalau sepanjang sepengetahuan saya namanya beda kurikulum itu ganti kurikulum itu berarti semua harusnya mengacu dengan kurikulum yang baru gitu kan, apapun angkatannya harusnya seperti itu di mana-mana. Ini sistemnya baru, aturannya baru, kita juga jadi bingung gitu. Kita yang apa namanya yang di lapangan juga tadi jadi bingung, artinya harus memilah antara anak angkatan sekian dengan angkatan sekian. Padahal setahu saya, ya alhamdulillah udah pernah kuliah di mana-mana gitu kan. Nah, kalau ganti kurikulum, yang penting kurikulum yang terbaru yang kita acu. Perkara apa namanya nanti ujung-ujungnya jadi kelebihan SKS itu nggak jadi masalah. Kalau kurang baru masalah gitu kan. Ini saya nggak ngerti ini makanya kok ngotot harus pakai anak angkatan lama ya pakai kurikulum yang lama, anak angkatan baru pakai kurikulum yang baru gitu kan. Tapi ya sudah, saya emang kita mah rakyat jadi ngikut aja deh. Tapi emang yang 2019 kalau yang kodenya 06 itu Pak yang artificial itu kita udah pernah Pak. Nah iya makanya udah pernah. Ini ada yang mata kuliah udah pernah diambil karena munculnya di semester genap, sedangkan di semester ganjil itu harusnya kan juga yang lanjutannya. Nah makanya ini juga kita juga, aduh ini ngerti nggak sih yang ngebukain jadwal. Kalau pusing udah buka aja semua jadwal gitu, semua mata kuliah buka semua, jadi biar mahasiswa pun enak milihnya gitu kan. Kalau gini kan kita juga stres, paling ujung-ujungnya pasti nanti disuruh perwalian apa namanya manual pasti ini. Saya udah yakin itu. Bukan bener. Tapi yang di grup yang bermasalah silakan secara manual. Bentar, saya coba share di chatting ya. Kalau yang bermasalah nanti silakan manual. Aduh, parah. Nah, tuh udah saya kirim di chatting ya. From registrasi manual. Aduh.
Aduh. Pak, Makanya saya ada kalau yang mau saya sih ditanya. nyaraninnya besok deh perwaliannya. Gimana? Iya sih. Saya ada yang mau ditanyain. Kan saya Silakan. tuh semester genap yang kemarin itu semester 4-nya apa itu tuh namanya? Ambil cuti. Ambil cutinya tuh di tengah-tengah. Jadi di rekap itu ada yang nilai. Ya, jadi di rekap itu nilainya banyak yang E gitu. Nah, waktu mau isi semester yang kemarin kan harus ngulang dulu tuh. Mata pelajarannya itu cuma ada 5. Sedangkan di formulir itu yang warna biru atau yang warna ini mata pelajarannya itu lebih dari 5 gitu. Di FRS. Aku udah nyamain nama mata pelajarannya tapi jumlahnya cuma ada 5 gitu yang ketemu. Iya, karena kan seolah-olah jomplang ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting yang sekarang di semester genap yang sedang muncul, itu kira-kira ada yang bisa diambil nggak? Baik ngambil ke atas ataupun ngambil ke bawah. Ada yang bisa diambil sih, ada 5 biji. Cuma kurangnya nanti yang misalkan kalau kurang SKS-nya harus gimana tuh? Ngambil ke atas apa ngambil? Kalau mata kuliah yang nggak ada, misalkan adanya di semester ganjil, itu kalau selama bisa di checklist, katanya sih nggak apa-apa checklist aja dulu. Karena kan kemarin yang setahu saya ada mahasiswa yang mulainya di semester genap. Jadi semester genapnya dia itu semester ganjilnya. Semester ganjilnya dia itu semester genapnya kita gitu. Semester genapnya yang lama. Nah, jadi kalau Anda asumsinya posisi saat ini sedang semester kemarin karena cuti, gitu kan? Berarti kan seolah-olah hilang tuh satu semester. Nah, misalkan ada mata kuliah yang di semester ganjil yang memang Anda belum ambil, nggak apa-apa, silakan dicoba di checklist aja. Tapi ya tadi resikonya mungkin bisa lanjut, mungkin enggak. Kalau enggak, nah ini yang saya bingung. Mungkin ada masa perubahan FRS kan nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu perkuliahan pertama itu Anda bisa melakukan PRS, perubahan rencana studi. Jadi mata kuliah mana yang mau karena tidak diselenggarakan Anda bisa drop, kemudian diganti ke mata kuliah lain yang mungkin bisa diambil. Kayaknya sih gitu solusinya. Oke, Pak. Nah, saya Pak sama ini Pak. Oh ya udah lanjut yang lain. Satu-satu. Siapa dulu? Ini kemarin itu kan banyak masalah di akademik. Saya nggak tahu masalahnya di akademik atau di mana gitu. Ini tuh semua fakultas juga Pak. Ada teman saya dari manajemen, dia itu pengen ngurusin sidang, terus pas di akademik itu ditolak Pak karena perbedaan kelas gitu. Jadi nilai CD-nya ini kosong gitu Pak. Gitu. Dan di teknik juga ada gitu yang kayak gitu. Nah, saya juga nggak tahu ini salahnya siapa gitu. Kan harusnya kan kalau misalkan ada perbedaan kelas atau perpindahan kelas itu kan harusnya ada konfirmasi dulu kan ke mahasiswanya gitu. Nah ini mah nggak ada Pak. Gitu. Sangat disayangkan sekali gitu Pak. Nah itu, ya ini kita juga bingung juga gitu kan. Kayak kalau nggak salah kemarin ada beberapa, kemarin ya Pak ya minggu kemarin lah kita di grup dosen itu juga ada yang pada saat UAS gitu kan. Ini juga ada anak yang baru komplain nilainya nggak keluar karena semua. Pas kita cek di datanya memang namanya nggak ada. Nah ternyata si anak itu mengambil mata kuliah dengan kode yang berbeda gitu kan. Nah kita juga bingungnya lah dia selama ini berarti kan harusnya bisa buka portal atau enggaknya kan kelihatan di situ di portalnya kalau nggak ada aktivitas orang dosennya buka di portal yang lain misalkan gitu kan. Nah ini juga
jadi dilema juga. Ini memang kesalahan dari dari kita atau dari si anaknya yang nggak tahu karena atau tidak terlalu perhatian bahwa kelas online-nya pun, kulonnya pun itu nggak ada. Gitu. Jadi kan ya lucu juga kalau Anda merasa ngambil sekian mata kuliah, terus di kulon kan harusnya ada tuh mata kuliah apa. Nah ini mata kuliah dia nggak ada. Harusnya kan ya minimal nanya lah ke Kaprodi atau ke minimal ke teman-temannya dulu kok. Pasti kan mengambil mata kuliah kalau namanya satu paket atau satu angkatan pasti kan temannya ada nih. Nah lo masuk ke kulon juga, oh bisa gue, nah kenapa gue nggak bisa kan? Pasti ada yang seperti itu karena kemarin juga saya ngajar applied networking itu sudah 1 bulan lebih kalau nggak salah, itu ada anak baru gabung ke kulonnya saya gitu karena dia bilang di portal saya namanya bukan Pak Vidi, malah namanya Bu Ai itu atau gimana, tapi memang karena selama tidak ada aktivitas di situ akhirnya dia nanya ke Kaprodi, nah diarahin bahwa oh yang ini memang kelasnya nggak jadi, bukan ini, dipindah ke kelasnya Pak Vidi gitu. Nah kalau kayak gitu kan, kalau permasalahan misalkan kayak tadi ada anak yang protes karena nggak dapat nilai padahal dia ngambil mata kuliah, ya kita cek dulu kan di dosen, dilihat di kulonnya memang namanya nggak ada gitu kan. Jangan di anak nunjukin namanya ada, tapi pas dilihat lagi dosennya bukan. Nah dilihat di kulonnya di situ ya nggak ada aktivitas gitu. Nah berarti kalau ini kan memang salah anaknya. Masa baru ketahuan UAS baru bilang gitu kan. Padahal pas UTS pun harusnya kan Anda bisa lihat nilai juga kan. Nilai kalau nilai nggak keluar kan berarti oh ya udah berarti memang karena saya nggak ikut. Nah ini kok kenapa nilai nggak keluar, dia nyantai-nyantai aja, begitu UAS baru protes gitu ya. Nah masalah yang lain yang setahu saya ya tadi kalau dibilang kenapa nggak dikonfirmasikan, nah ini juga saya bingung nih. Memang harusnya kan komunikasi kan harusnya 2 arah ya. Jadi harapannya kalau memang ada kelas nggak dibuka atau apa, minimal diinfokan. Nah cuma saya nggak ngerti juga gimana sih cara akademik menginformasikan ke mahasiswa atau kebalikannya, mahasiswa yang balik nanya ke akademik atau ke prodi. Nah ini yang masalah sih sebenarnya seperti itu. Karena ya ini sistem baru ini nih, jadi saya sendiri pun bingungnya. Misalkan kalian perwalian, oke, Anda minta ngambil mata kuliah ABC gitu kan. Nah biasanya saya bisa lihat FRS kalian. Ini saya menyetujui Anda ngambil SKS, mata diambil mana, atau mungkin kan saya bisa nyaranin, oh kalau ini daripada kalian ngambil ini, mending ngulang dulu yang ini, kan saya bisa ngomong gitu. Cuma sistem barunya saya malah nggak bisa lihat FRS transkripnya kalian gitu. Itu sih kalau unek-unek saya. Nah unek-unek kalian saat ini pada saat perwalian, saya sih nyaranin kalau misalkan belum muncul yang sesuai yang ada di sini ya, bisa bisa diambil atau bisa ditunda sampai minimal besok. Coba kita lihat ada perubahan atau tidak. Kalaupun tidak, minimal Anda bisa lakukan dengan cara FRS manual yang form yang tadi yang saya share ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ngintip, udah diintip. Kira-kira sesuai nggak? Takutnya form yang dikirim juga nggak sesuai juga dengan yang kalian minta. Oke, gimana? Cukup Untuk menjawab? pesan Pak yang Gimana? ada. Untuk yang tadi yang Kurang Bapak kirim link yang manual, itu di bawah ada catatan FRS semester scan yang udah disetujui, berarti otomatis ambil dulu. Ya, betul. Kuliah, ya? Jadi ambil dulu yang mata kuliah yang muncul di mana? Muncul di online-nya gitu. Baru sisanya yang nggak muncul itu dilakukan secara manual. Kayak tadi yang anak angkatan 2021 ya, 2021 yang bermasalah itu kan bentroknya di algoritma pemrograman yang praktikum. Nah, berarti poin 1 sampai poin 9 kecuali poin 7 Anda lakukan secara online. Kemudian form yang tadi itu Anda pilih yang algoritma pemrograman 2 praktikum. Nah, kalaupun disuruh ada scan-nya kan berarti sudah scan ini, saya sudah milih yang ini, yang belum yang ini gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Demikian juga berarti untuk yang lain,
Kayak tadi yang berapa? Yang semester 4 ya? Semester 4. Oh iya, yang semester 4 ya. Yang kodenya beda ya. Berarti yang kodenya sama maaf. dulu dipilih. Gimana? Ya, maaf tadi ya kan kodenya aja juga sih Pak. Ada mata kuliah yang sama gitu. Ada 2 dalam satu FRS itu. Tapi ya kodenya itu Kodenya beda sama gitu. nggak? Nah iya, Kodenya beda. Jadi yang kalian pilih yang kode kalian, yang kode 19 kalau anak semester 4 berarti. Sisanya Jadi yang nyusul semester atau gimana 4, Pak? sisanya pakai manual. Pakai form manual yang tadi. Kebayang maksudnya? Coba, yang tadi mana tuh? Udah hilang. Oh, ini dia. Pak Pedi berarti yang 2019 pakai yang kode 19 ya Pak? 2019 itu harusnya pakai yang 06 harusnya. Tapi teman sekelas semua teman sekelas pakai yang 19 Pak. Soalnya di situ ada beberapa matkul yang sudah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu pakai yang 19 aja. Siap. Boleh lihat Pak ke atas sedikit Pak. Yang konsentrasinya. Yang semester 6 ya? Yang kode 19 Pak. Oh, yang kode 19. Ya, oke Pak. Ini. Saya mau screenshot ya Pak. Screenshot ada muka saya. Oh enggak Pak. Saya pilih yang ini aja Pak. Makasih Pak. Oke. Pak, mau nanya Pak. Ya, gimana? Ini Pak, mau nanya tentang TA Pak. Kebetulan kan saya udah ambil di semester lalu karena ngambil jurnal Pak dan udah ikut Wibes. Terus sebelum ambil FRS mata kuliah TA-nya, saya udah nanya ke Pak Ari kalau pilih jurnal di semester 7 apakah harus ambil TA atau enggak. Nah, kata Pak Ari itu ambil aja buat registrasi TA. Tapi sekarang nilai TA-nya belum keluar karena waktunya nggak cukup buat ngurus administrasi TA-nya. Nah, artinya nilai TA-nya kan masih kosong ya Pak? Sekarang masih kosong berarti kan? Dan masa penilaiannya sudah keburu habis gitu kan. Nah, jadi paling semester ini dikontrak lagi yang TA. Cuma nanti seolah-olah kan selama masa pengurusan administrasi, nah berarti nilai udah pasti dijamin keluar kan? Iya Pak. Artinya di semester 8 apakah harus TA-nya harus dicentang lagi di FRS-nya? Atau iya, bayar harus. UKT-nya aja Pak? Gimana? Ubah apa? Cuma bayar UKT-nya aja gitu Pak? Oh enggak, tetap. Karena kan posisinya itu adalah seolah Anda aktif. UKT itu kan untuk mengaktifkan Anda sebagai mahasiswanya. Kemudian mata kuliahnya juga harus posisi aktif karena sedang dikontrak. Gitu kan. Nah, di kontrak itu berarti nanti begitu nilai keluar, nilainya itu bisa masuk ke semester yang aktif dan mata kuliah yang aktif. Gitu. Artinya harus ngisi lagi ya Pak TA-nya? Iya. Karena kan Anda nggak bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai jadwal semesternya. Ya Pak. Oke. Jadi semester ini paling bayar UKT 2,5 juta ya, terus kemudian sama FRS 255 kali 6. Oke. Ya Pak, di situ kan ada 2 Pak. Si TA-nya kan ada 2 Pak, dengan kode yang beda. TA-nya ada 2? Mana? Di FRS-nya. Di FRS saya. Kodenya apa mungkin? Oh, kodenya? Ya, kodenya. Kodenya kan berarti yang pakai 06. 06 Pak. 06. Skripsi. Ini ya? Yang skripsi aja pokoknya. Nih.
Kan sama sih kodenya. Cuma kalau sekarang semester 8 berarti pakai kurikulum lama kan? Nah, kurikulum lama ini. Berarti saya kan angkatan 18, Pak. Berarti pakai kode yang mana, Pak, tugas akhirnya? Ini yang kiri nih. Yang Yang saya blok. Ada nggak? Di mana? Di formnya. Kayaknya sih nggak masalah sih mau pakai kode baru sama kode lama karena jumlah SKS-nya juga sama 6. Kayaknya nggak masalah. Oke, Pak. Oke. Pak mau tanya lagi. Itu Ya. untuk pengambilan FRS harus bayar dulu atau gimana? Nah, ini juga tadi anak saya juga pas setelah milih FRS dan harus bayar, kemudian baru bisa approval saya sebagai dosen wali. Nah, jadi memang harus bayar, cuma Di jadwal kan apakah bisa gimana? dari jadwal kan FRS minggu sekarang ya. Nah, untuk saya kan dari reguler B itu biasa pembayaran awal bulan, Pak. Gimana ya? Nah itu kalau itu saya nggak tahu harus ke PUPD-nya dulu karena Rek B itu kan boleh cicilan ya kalau nggak salah. Biasanya cicilannya di tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu apa tanggal 1 sampai tanggal 10? 1 Tiap sampai bulannya 10, ya. Pak. Nah iya. 1 sampai 10. Ya, iya ngerti. Makanya mungkin harus ditanyain ke PUPD. Udah tahu nomor PUPD hotline-nya? Belum, Pak. Yang mana ya? Sebentar. Oke, saya tulis di chat lagi ya. Nah, ini yang Rek A, yang Rek B-nya mana ya? Saya lupa. Oke, ini udah di chatting ya. Ada yang untuk Rek A dan ada yang untuk Rek B. Baik, terima kasih. Jadi yang Rek A, kalau misalkan ada pertanyaan untuk pembayaran ataupun konfirmasi pembayaran bahwa udah bayar tapi kok belum berubah status pembayarannya, bisa ke hotline yang Rek A. Kalau yang Rek B, pertanyaannya juga masalah pembayaran bisa ke nomor yang Rek B ya. Oke, ini juga saya capture dulu ya buat di grup, barangkali ada yang perlu. Pak, mau nanya Pak? Mau ini kan kemarin saya udah ke bagian PUPD kan Pak. Saya angkatan 2021. Nah, kalau buat saya pembayarannya itu tunai Pak, jadi nggak bisa transfer. Itu saya bingung bayar kemana ya Pak? Hah? Tunai? Maksudnya gimana? Tunai saya di situnya kan kalau teman saya dapatnya H2H house to house. Kalau saya di situnya tunai. Saya kemarin makanya saya kemarin nanya Bu, ini bayarnya tunai. Jadi saya ke kampus atau gimana? Nggak dijawab sama Ibu PUPD-nya. Saya bingung. Kalaupun tunai ke kampus itu kan di belakang ada tuh yang OCBC-nya. Oh ya. Di gedung C ya, Pak ya? Di belakangnya aula ya? Gedung C. Di belakangnya aula tuh. Oh iya. Nah, itu kan ada OCBC, mungkin bisa ke situ maksudnya. Tapi kalaupun bayarnya via online juga harusnya bisa sih. Host to host gitu.
Oh, coba. Harusnya bisa kan ke rekening OCBC-nya. Cuma harus ada pakai kode apa gitu loh. Saya lupa. Ya. Yap. Terima kasih Pak ya. Oke. Oke, masih ada yang lain? Yang unek-unek yang lain? Pak, saya pengen Saya mau ngasih bertanya saran. juga, Pak. Mangga, Kang. Gimana? Oke, gimana? Siapa yang mau nanya nih? Pak, nih saya Pak. Oke, gimana? Ya yang tadi ya Pak ya. Nilainya kan sisanya D semua nih Pak. Aduh, gimana ya? Karena kan cuti tengah-tengah kan, Iya, cuti tengah-tengah, tapi UASnya ikut Pak kemarin saya. UASnya ikut. Komponen UAS itu kan Iya. mungkin cuma 25 atau 35%. Nah, kalaupun di total dari 100%, 25-30% pun juga cuma ya 20-30 poin gitu. Iya, Pasti ya memang itu. keluarnya Makanya tidak E, Pak. Makanya tidak E gitu kan, Pak. Nilainya jatuhnya di D. Karena tidak jadi di D ya nggak apa-apa kalau memang mau diulang lagi, karena kan sekarang gini, kayak misalkan persyaratan lulus itu boleh nilai D, seingat saya maksimal 2 mata kuliah. Nah, itu pun mata kuliah inti. Bukan mata kuliah inti gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau ya antara dua pilihan, mau diulang atau mau di semester pendek. Kalau di semester pendek syaratnya adalah pernah diambil. Nah, ini kan karena udah keluar nilai D kan berarti asumsinya pernah diambil. Anda diperbolehkan untuk mengambil semester pendek, mengambilnya di semester pendek tanpa harus mengulang. Kalaupun misalkan dirasa bayaran semester pendek lebih mahal, ya silakan ikut di semester yang reguler. Oh, itu diulang aja. Apa ya? Gamblingnya mau enaknya kayak gimana? Kalau sama teman-teman angkatan kan biasanya lebih enak. Udah Pak, biarin saya mengambil di SP saja, biar semester ini saya tetap masih sekelas sama teman-teman yang lain gitu kan. Di angkatannya ada yang sistemnya seperti itu. Ada yang mau nggak apa-apa Pak, saya ngulang lagi Pak. Siapa tahu juga dapat jodoh di kelas yang baru, kelas yang adik kelas. Jangan begitu Pak. Makin tidak fokus nanti Pak. Apa namanya? Kalau ini Pak, kalau semester pendek itu bisa diambil nanti di akhir. Jadi misalkan kayak gini, oke, ini kan D. Nggak bisa. Semester pendek itu kan hanya ada di semester antara semester genap ke semester ganjil. Makanya disebut dengan semester antara, perpindahan angkatan gitu kan. Nah, jadi misalkan sekarang semester 4, berarti setelah semester 4 ini ada semester SP, ada semester antara. Nah, mata kuliah apapun, baik ganjil atau genap, itu bisa dicoba diambil di situ. Dengan catatan juga memang nggak boleh lebih dari 10 SKS kalau nggak salah, untuk SP ya. Nah, terus apa lagi? Kemungkinan juga bisa dibuka atau bisa nggak dibuka, karena misalkan yang ngontrak mata kuliah tersebut ternyata tidak memenuhi kuota misalkan. Tapi kemarin tetap dibuka sih ya. Walaupun satu juga tetap dibuka sih. Cuma pertemuannya yang berbeda kalau nggak salah. Itu kalau SP itu berarti pertemuannya lebih cepat ya Pak ya? Nah iya, kan kayak tadi, misalkan seingat saya kemarin itu kalau jumlah mahasiswanya kurang dari 3, itu hanya 1 kali pertemuan, terus kemudian dibabat habis semua mata kuliah, tinggal UTS dan UAS. Kalau kurang dari 5 orang itu berapa kali? 3 kali pertemuan terus UTS UAS gitu kan. Nah, kalau yang di atas 5 orang
kuliahnya 8 gitu, saya lupa. 8 kali pertemuan, UTS, UAS. Oh, oke. Cepat. Nah, makanya disarankan kalau bukan disarankan, untuk yang mengambil semester pendek itu biasanya adalah mahasiswa yang sudah pernah mengontrak mata kuliah tersebut. Ya. Nah, misalkan itu kan karena nilainya udah D, berarti itu boleh ngambil semester pendek. Oke. Berarti semester pendeknya itu di semester setelah ini ya, Pak ya? Ya, sebelum Karena kan semester ganjil dan setelah semester genap. Ya, berarti setelah semester ini kan, Pak ya? Yup. Nah, Setiap tahun pertanyaan pasti saya, bulan Juni, Juli, Agustus, Pak. Oke, pertanyaan saya gini, Pak. Kemarin kan saya bisa dikatakan loncat kan dari 3 ke 5 karena cuti di semester 4, Pak. Ya, cuti di semester 4. Nah, itu kan genap. Terus kemarin waktu bimbingan yang semester kemarin ini kan kata Bapak, oh nggak bisa kalau misalnya itu. Jadi sesuaikan kalau ganjil ke ganjil lagi. Berarti dari 3 Iya. ke 5 kan. Nah, sekarang ini jatuhnya saya ke 4 dulu apa lanjut ke 6? Nah, itu tadi. Kalau 4-nya kemarin sudah ada keluar nilai, berarti kan asumsinya sudah pernah diambil. Kalau semester 4-nya benar-benar cuti dari awal, berarti kan nggak ada mata kuliah yang dikontrak tuh. Mau nggak mau Anda harus ngambil semester 4. Oh, gitu. Karena belum dikontrak sama sekali. Nah, asumsinya kan sekarang sudah dikontrak walaupun nggak selesai tapi malah muncul nilai D kan karena scoring tidak tidak memenuhi gitu kan. Nah, itu pilihannya balik lagi ke Nino, mau tetap mengulang di semester 4-nya atau mengambil di semester 6 dengan catatan nanti semester 4-nya itu pasti diambil di semester pendek nanti. Ya, paham, Pak. Oke, nah kemudian biasanya ada mata kuliah prasyarat ya, saya lupa semester 6 itu Iya Pak, mau ngikut Nino Pak, kasusnya mirip. Cuma nilai ikut E itu bukan D. Tapi udah pernah dikontrak belum mata kuliahnya? Oh, udah keluar E ya, berarti tetap udah dikontrak ya? Iya. Udah E berarti udah dikontrak. Kalau yang bener-bener murni cuti itu kan berarti belum keluar sama sekali, belum dia 0 gitu atau minus gitu ya. Yes. Kosong Pak, Nah, kosong. berarti kalau kosong ya berarti. Nah, kalau memang ada keluar angkanya A, B, C, D, E-nya berarti diasumsiin sudah pernah kontrak mata kuliah tersebut. Nah, makanya ada benefitnya lah gitu ya. Benefitnya itu Nino bisa ngambil semester 6 dengan asumsi nanti semester 4-nya diambil di SP. Cuma ya tadi harus dihitung dulu. Mau yang diambil SP itu kan ada batas batas maksimalnya 10 SKS. Nah, kalaupun 10 SKS, kalau saya lihat di sini kan berarti cuma 3 mata kuliah nih. Kalau 3 SKS, 3 SKS atau 4 SKS, misalkan 2 mata kuliah yang 3 SKS dan 2 mata kuliah yang yang 2 SKS, berarti ada 4 tuh. Ya, silakan dipilih yang mana yang kira-kira akan diambil di SP. Karena totalnya cuma dikasih jatah 10 SKS kan. Nah, berarti semester ini silahkan ambil yang tidak akan yang di luar SP semester 4-nya. Terus kemudian baru sisanya diambil di yang semester 6. Oke. Kalau atau mau dilewatin semua nggak apa-apa. Berarti kan sekarang ambil semester 6 semua nih misalkan, tapi di SP baru keambil 3 Pak, masih tersisa 3 lagi. Saya ambil semester tahun depan deh untuk pas semester 8. Setelah semester 8 berarti saya belum bisa selesai, atau pas semester 8 karena kan semester 8 ini cuma skripsi doang nih, cuma 6 SKS. Nah, berarti semester 8 saya ngambil yang semester 4 atau kebalikannya saya ngambil yang semester 6 yang belum terambil. Nah, kan bisa seperti itu. Oh, bisa kayak gitu ya, Pak? Ya bisa lah. Kan semester 8 cuma ini doang nih. Ya enggak kan waktu itu kan permasalahannya yang karyawan ini dipaket gitu, Pak. Itu kemarin itu. Di paket SKS ya, 18 ya? 18 atau 20, saya lupa. Ya, jadi maksudnya kan sebetulnya kan
maksimal itu 24 ya Pak ya gitu. Tapi kan yang kelas karyawan ini 21 kan rata-rata gitu kan. Karena 21-nya kan asumsi karena waktu. Kelas Ya, karyawan kan asumsinya malam dan nggak mungkin 24 SKS karena jumlah waktunya Senin sampai Jumat atau yang anak kelas Sabtu doang itu kan nggak mungkin gitu sampai 24 SKS. ya, nah makanya jadi dipaket gitu, nggak bisa nambah. Tapi kalau misalkan untuk yang di semester 8 bisa kayak gitu ya Pak ya? Bisa narik yang lain ya? Iya, ya kan semester 8 karena kita tinggal ini doang kan. Tapi kalau ada mata kuliah yang belum diambil atau belum keluar nilainya ya kan boleh ngulang. Asumsinya kan berarti kita boleh ngulang. Ya, oke. Nah, tinggal diskusi aja kira-kira mau ambil di semester 4 mana yang mau di SP kan misalkan ini mau di SPI yang di SPI 1, 2, 3 misalkan. Nah, kemudian yang diambil di semester sekarang ini kemudian ada semester 6-nya juga yang diambil yang ini misalkan gitu kan. Nah, Kalau silakan. yang itu Pak, kalau yang semester 5-nya itu yang konsentrasinya itu yang semester 5 ya Pak ya? Yang konsentrasinya itu Information Technology 1 sama apa ya Pak ya? SAP. Sama e-commerce. Ini. Oh. E-commerce sama SAP. E-commerce bisnis itu. E-commerce e-business. Semester 5. Kok ini ya? Kok beda? Nah lo. Saya bingung. Cuma satu ya Pak ya? Cuma satu ya? Iya. Itu dia Pak. Soalnya Nino kurikulum berapa? Gimana? Apa angkatan berapa? Angkatannya 2019. Ya, 2019. 2019 berarti yang ini yang putih. Nah, tapi Yang masalahnya biru. Pak kemarin FRS saya 19 semua, Pak. Yang biru, no. Waduh, berarti yang biru berarti. Udah ambil yang biru aja berarti. Yang biru lagi aja ya, Pak ya? Ya udah Iya, biru lagi. yang biru. Saya juga pusing ini. Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Tab Chrome. Yang ini kan, Pak ya? Nah, nih, Pak, yang kemarin saya gini nilainya, Pak. Terus ininya apa? Nomor kodenya 19. Semua. Oke. Aduh, bingung saya. Iya, itu dia, Pak. Gimana, ya Pak? Udah. Kalau 19 semua aja deh berarti yang Nino. Ya, berarti ini ya, Pak ya. Berarti yang ke apa namanya yang konsentrasinya yang ini aja satu ya? Cuma satu aman lah ya, Pak ya. Aman nih, Pak. B. Nah, tinggal sisanya aja nih gitu. Nah, sisanya kan berarti ini berapa SKS mulus? 3, 9, 12, 15. Ya, berarti 15 SKS ini kan 10 berarti ini 1, 2 sama 3 dulu deh gitu. Yang C biarin dulu aja. Ini dulu 3 teratas. Nah, itu tadi jadi 3 yang ini yang masih nilai D ini kalaupun mau diambil di SP ya silahkan semester 6 Anda ini kontrak semua dulu gitu kan. Nino kontrak dulu semua, asumsinya 3 SKS yang asumsinya Nino kontrak yang semester 6 sesuai paket gitu kan. Nah, yang ini nanti direncanain misalkan 3 mata kuliah pertama diambil di SP tahun sekarang. Sisanya 2 lagi diambil di pas semester 8. Semester 8 Nino ngulang yang grafika sama sistem informasi perusahaan misalkan gitu. Ya. Nah, jadi bareng sama skripsi. Ya, terus yang ini nggak ada, Pak. Yang mana? Jadi kan ini semester 1, 2 ya kan? 3, 4. Nah, yang 4-nya kosong saya, Pak. Karena memang benar full cuti. Iya. Ya, ke sini ya. Semester sekarang ke sini dulu ya, Pak ya. Oke. Iya. Jadi saya minta izin, Pak. Tadi salah ngambil, Pak, kalau gitu. Ini nih. Kan saya belum approve ya. Ya, saya belum nanti approve, harusnya bisa di-uncheck. Berarti nanti saya ngambilnya yang 4 ya, Pak ya? Ya. Ini berarti semua. Harusnya bisa langsung di-uncheck sama kalian kok.
Saya belum Nggak nge-approve, bisa. belum approve kok. Nggak bisa. Muncul itu. Valid. Oh, bisa 27 Bisa ternyata, kok, Pak. harusnya bisa di-uncheck kok. Nggak bisa, Pak. Nah, Ini tuh kan? saya klik nih, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini saya klik nih. Nggak bisa. Oh gitu. Nah, saya buka. Oh, tapi tadi bisa ya, Pak ya? Bisa ngambil. Nah, Batasnya saya 2. belum ada yang saya approve. Hari ini tuh saya belum approve. Iya, ya. Tadi saya langsung main kirim-kirim aja sih, Pak. Salah Pak, maaf, Pak. Mungkin izin di uncheck aja atau di reject dulu aja. Nggak ada di saya juga pilihannya. Oh, nggak ada. Nah, saya share dia. Saya nggak ada pilihan uncheck. Waduh, gimana dong? Wah. Tuh kan? Gimana uncheck ya? Ada cuma approve doang. Waduh. Ya, Kalau kok cuma digedein terus dibuang sampah. Oh, nih. Oh, bisa, Nah, Pak. Semua berarti ya. Oke. Alhamdulillah bisa di-uncheck. Parah banget ini. Sampai saya harusnya kan dari kalian semua ini, ngapain saya harus uncheck satu-satu. Aduh, sistemnya nggak bener. Jadi kok nggak mau ketinggalan. Sisa 4 lagi, Pak, yang belum. Oke. Iya, ini lihat deh, mata close tuh. Yes. Tuh. Aduh, wah, nyangkut satu, Pak. di-refresh, Pak, bisa, Pak. Insya Coba di-refresh ya. Kalau di saya sih tinggal 2 lagi, Pak. 4 deh. Nah, Pengolahan suaranya chip. menghilang. Halo? Ada, no. Berarti ngambil yang 4 dulu lah ya semuanya. Nah, suaranya sama lagi. Oke. Ini nggak bisa di-uncheck. Gimana ini? Mata keselihat tersebut akan dibacakan yes. Tuh, tetap. Atau refresh dulu mungkin ya. Refresh dulu, Pak. Soalnya di saya juga sisa 4, Pak, yang belum ke uncheck, Pak. Mana tadi? Nah, itu. Oh, tutup 12. Kan tadi udah dicek semua. Masih ada. Oke. Ada 4 tadi, Pak, yang belum di uncheck. 1, 2, 3, 4. Oke. Tuh. Saya refresh ya, Pak. Di saya nyangkut Ada 1. 2. Di saya 2, Pak, nyangkutnya. Sistemnya tercek. Pengajian alir jika naya. Tuh, balik dari ada 6 SKS belum di-approve. Aing mah. Oke, 1 udah. Sukses, proses berhasil. Oke. Coba saya cek, Pak. Yang unchecknya 1. Oh, tinggalan. Yang unchecknya 1, Pak, di saya. Masih ketinggalan. Iya. Ini kan udah nih, coba. Ini saya share kan? Bisa lihat kan? Iya. Klik. Iya. Share, yes. Harus balik lagi. Udah, Pak. Udah hilang semua, Pak, kalau di saya, Pak. Harusnya saya bisa ngambil semua. Udah. Oke, saya refresh lagi yang punya saya. Oh, udah, Pak, udah. Ya, GUI-nya saat ngajian ya. Interface-nya tebak ya. Oh ya, udah hilang. Ya kan lihat sendiri. Jadi misalkan ini kayak Aldi nih. Kan saya mau lihat. Nah, ini sudah approve. Kapan nge-approve-nya? Saya belum pernah nge-approve. Ini yang nge-approve siapa? Aku nggak pernah nge-approve hari ini. Dari kemarin. Posisinya sudah approve. Ayo, saya nge-approve. Teuing urang gitu nya. Pak, ini bisa ngambil 1 di semester kan? 6 boleh atau enggak, Pak? Gimana? Ini kan Nino udah cek semua. Oke, share screen ya. Maaf nih, silakan. Ini teman-teman semua ya. Agak unik nih soalnya nih kasusnya nih. Ini kan semester 4 nih, Pak, semua ya. Yang 4 nih. Sampai sini kan. Ini udah dicek semua. Nah, saya nyoba nambahin saya belum ngomong. Bentar. Belum, aku belum ngomong.
Oke. Oke, dah. Gimana, Ini gimana? bisa Pak yang Ulangi, ulangi. Oke. Jadi ini kan semester 4 tadi kosong ya Pak ya. Jadi saya harus ngambil yang ini kan Pak ya. Ya. Untuk semester sekarang kan harus ke 4 dulu semua. Ya kan? Nah, ini bisa dicek semua gitu. Tapi saya nyoba ngecek yang ini nggak bisa Pak yang semester 6. Boleh diambil nggak Pak? Satu Pak ini. Emang nggak bisa dicek yang semester 6? Gimana? Mana? Itu bisa. Bisa dicek. Itu bisa diceklis. Iya. Nggak apa-apa Pak ngambil satu Pak. Ini yang Ya fokusnya. terserah. Oh boleh, oke kalau Iya, nggak apa-apa. Siapa? Kan tadi saya bilang kalau semester 4-nya tadi memang sudah karena cuti dan nilainya kosong, berarti Anda harus ambil dulu. Kalau nilainya sudah ada D atau E, asumsinya kan berarti Anda dikasih 2 pilihan, mau mengulang atau mau ngambil lewat SP. Ya. Ya Pak paham. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan Pak saya mau ngambil semester 6 semua deh sekarang. Karena yang semester 4 kan asumsinya sudah keluar nilai DE gitu kan. Ya udah itu nanti saya ambil di SP. Ya silahkan. Ya, kalau tapi kan memang semester mau 4-nya yang seperti punya. itu kok. Soalnya kan yang semester 4-nya yang Nino kan kosong Pak, nggak ada sama sekali. Berarti mau nggak mau harus. Nah, kalau nggak ada harus diambil dulu, betul. Ya, nah cuman tadi yang 6-nya bisa diambil satu Pak, nggak apa-apa. Yang penting total SKS-nya jangan lebih dari 21. Oh iya juga ya. Nah, kan total. Ini bisa diambil semua maksudnya. Ini bisa diambil semua. Totalnya 21. Cuma tadi saya nyoba nyeklis yang ini satu. Bisa Pak yang semester 6? Bisa. Pasti bisa karena kan nggak tahu nih sistemnya ngebatasin nggak bahwa SKS itu memang maksimal 24 normalnya. Cuma untuk yang Reg B disarankan tidak lebih dari 21 SKS bukan karena masalah paket sebenarnya, karena masalah jumlah pertemuan itu tidak layak gitu loh untuk anak Reg B. Orang cuma jam 6 sampai jam 10 emang mau sampai jam 12. Asumsinya tiap hari jam 6 sampai jam 12 malam dosennya juga udah tewas satu. Gitu. Iya, maksudnya gitu Pak. Maksud saya itu jadi nggak boleh nih. Nggak boleh nih Pak. Nggak ya tadi kalau lebih dari 21 takutnya yang ngomplain sistem. Karena kalau Reg A nggak masalah pasti. Apalagi IPK di atas 3,5 gitu kan. Nah, saya sih malah nyaranin kalau IPK di atas 3,5 untuk Reg A, silakan mau ngambil yang ke atas boleh. Supaya apa? Ya supaya nggak banyak PR gitu. Iya Pak. Assalamualaikum Pak, ingin bertanya Pak. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Kalau saya dari angkatan 21 Pak, ingin bertanya tentang yang algoritma pemrograman yang praktikum itu gimana ya Pak? Itu lewat offline aja atau gimana? Nah, tadi mungkin udah saya sampaikan. Jadi untuk yang angkatan 2021, saya share lagi nih. Oke. Share-nya mana? Share. Nah, untuk angkatan 2021, mata kuliah yang diambil atau yang dikontrak secara online itu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, sama 9. Yang 7-nya itu Anda kontrak secara manual. Yang tadi saya share di link, ya di chat ya, yang di chat di sini di chat itu Anda kontrak mata kuliah yang pemrograman juga praktikumnya. Oke, bayang maksudnya? Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9 itu silakan dikontrak secara online. Kemudian pas form manualnya, nah itu
Anda isi mata kuliah yang algoritma pemrograman 2 praktikum. Karena kan di formnya ini kan disuruh ngisi apa tuh tadi? FRS semesternya yang sudah disetujui kan? Oke, kebayang maksudnya? Ada pertanyaan lagi? Kalau ini kan harus nulis dulu atau bikin dulu apa namanya teh? Disuruh buat file gitu, Pak. Kan itu harus ada tanda tangan dosen wali itu gimana, Pak? Nggak apa-apa, kirim aja ke saya. Jadi Anda scan atau Anda bikin PDF-nya, nanti kirim ke saya, nanti saya tanda tanganin, saya kirim balik. Siap, Pak. Makasih. Oke, masih ada lagi permasalahannya? Kalau saya sih nyaraninnya, misalkan ada kendala, kita tunggu sampai besok. Apakah besok ada perubahan? Kalau ada perubahan, silakan perwalian, lakukan pengisian FRS-nya. Kalau tidak ada, solusinya yang tadi, yang muncul atau yang sesuai dengan kode dan sebagainya, silakan di-online-kan, sisanya dengan FRS manual. Nggak masalah itu. Jadi silakan yang manual, misalkan perlu tanda tangan saya, yang penting manualnya Anda isi dulu, kemudian jadiin file PDF, kirim ke saya, nanti saya tanda tangani, saya kirim balik. Saya kembalikan ke Anda untuk diproses. Oke? Oke Pak, paham. Kayaknya saya bisa langsung yang 6 dulu semua, nanti yang 4-nya jadi bisa dicicil di setiap ada yang pendek gitu ya Pak? Ya, gitu. Jadi kalau memang asumsinya gini, kayak tadi Dino kan kalau memang semester mata kuliahnya posisinya D atau E, itu Anda boleh mengulang atau mengambil di semester pendek. Tapi kalau mata kuliahnya posisinya masih kosong, berarti kan belum pernah dikontrak. Nah, karena belum pernah dikontrak atau belum pernah diambil, itu nggak diizinkan untuk diambil di semester pendek biasanya. Di semester ini Pak, antara itu nggak boleh. Ada masalahnya ini gini, punyaku itu ada yang kosong di semester genap 2020-2021, semester 4 itu kalau nggak salah. Ada pelajaran sistem operasi sama pelajaran rekayasa perangkat lunak. Nah itu kan nggak ada nilainya, kosong. Jadi harus gimana tuh Pak? Saya cari Nah, kalau kosong berarti harus diulang kalau kosong. Kalau E ataupun apapun, nah itu berarti bisa diambil di SP nantinya. Nah, saya cari di formnya itu FRS-nya nggak ada tuh pelajarannya. Nah itu yang saya bingung. Hah? Di formnya nggak ada? Maksudnya Iya, gimana nggak ngerti? Saya boleh share screen? Boleh, silakan. Mana ya? Share screen. Udah muncul Pak? Nah, oke. Nih, Sistem kalau yang operasi sebelumnya sama itu ada rekayasa perangkat ada lunak. semua nih Pak. Ya kan ini ada semua tuh Pak 21. Nah kalau yang ini
Ada 2 nih yang kosong nih Pak, jadi nggak bisa semester pendek nih kan jadinya. Iya, kalau gitu kan berarti nggak bisa semester pendek. Saya nggak tahu juga Saya ini kopi. di kosongnya ini karena apa namanya sistem juga atau gimana nggak ngerti juga nih. Ya aneh bisa kosong padahal yang lain ada. Nah, waktu saya dicari ke form FRS, kodenya kan harusnya sama. Itu nggak ada Pak. Pelajaran yang Mata lain kuliahnya ada. sistem operasi ya? Iya, enggak Ya, judulnya. Judulnya carinya coba sistem saya operasi coba. Yang sistem dicari sistem operasinya. sistem operasi. Sistem Nah, operasi. ini tapi kode ada nemu Pak, cuma Iya, kodenya beda tuh. angkatan lama. Oh, Angkatan lama oh itu. jadi masuknya Masuknya jadi dianggap saya sebagai ngambil yang angkatan lama. oh, angkatan lama. SKS-nya sama nggak? kenapa? 3 SKS, SKS-nya 3 SKS yang tadi nggak ada, 3 SKS juga kan? Kalau nggak salah. Iya, nggak apa-apa. Oh, ya, oke. Tandanya yang ini juga angkatan lama ya. Oh, ini ada yang 19. Oke, Pak. Tandanya yang ini harus diambil dulu ya, Pak? Iya, belum apa namanya, belum ada berarti harus diambil dulu. Supaya kalaupun nanti apa namanya, nilainya keluar ataupun bermasalah juga, nah itu nanti bisa diambil di FP. Oh, oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang lain? Sebelum kita akhiri foto session dulu, ayo nyalain kameranya. Yang bisa menyalakan kamera, ayo kita narsis bareng. Wah, nggak seru, nggak ada ceweknya ini kayaknya nih. Cowok semua, kagak rame. Aduh, oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Tuh, ada yang baru nongol. Oke, 1, 2, 3. Oke, itu kan cowok semua kagak rame ah. Mabar we, mah lain perwalian kuduna mah. Hayu Pak, hayu. Hayu, sudah. Apa, Valorant? Aduh, bahaya. Nggak, nanti PR saya nggak beres-beres nanti. Oke, berarti sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Yang jelas, kalau misalkan saran saya tadi ya, kalau misalkan mau perwalian, mungkin pastiin kodenya sesuai. Terus kemudian kalau belum keluar, kita tunggu sampai besok. Kalaupun besok apa namanya tidak keluar juga, silahkan dikontrak mata kuliah sesuai yang kodenya masing-masing dan kemudian dikontrak secara manual pakai FRS manual yang saya kirim tadi. Nah, kemudian kalau misalkan butuh tanda tangan di form manualnya, silahkan kirim PDF-nya ke saya, nanti saya tanda tangan dan saya kirim balik ke Anda semua. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri pertemuan kita hari ini karena sudah tidak ada pertanyaan dan mudah-mudahan kuliah semester genap 2021-2022 ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas diskusinya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam, Pak.